Saya buatkan video sederhana bagaimana melakukan riset atau analisa kata kunci yang akan kita terapkan nantinya pada artikel yang mau kita buat. Artikel yang baik tidak hanya bagus dan menarik untuk dibaca, namun juga perlu kita dasarkan pada pemilihan kata kunci yang optimal sehingga diharapkan mampu menarik banyak pengunjung atau pembaca online. Kita mulai latihan pertama dengan membuka akun email yang sudah saya buatkan. Silakan masuk login ke Gmail dengan memasukkan Gmail ini, klik linknya https akun.google.com. Oke, di sini nanti password akan saya berikan kepada teman-teman yang menjadi tim utama. Oke, kita masuk akun Gmail. Setelah email terbuka, kemudian kita akan masuk ke dalam tools untuk melakukan riset kata kunci. Toolsnya itu linknya sudah saya taruh pada draft. Teman-teman nanti bisa membuka draft, dan ini tinggal kita klik agar dia masuk kepada, nah ini kita sign in to AdWords. Oke, setelah kita masuk, kemudian kita klik search for new keyword and add group ideas. Nah, di sini ini merupakan kata kunci yang akan kita lihat, yang pengen kita ketahui. Ini untuk targetnya bisa diubah. Yang pertama, baris pertama ini target negara, yang kedua bahasa. Nanti kalau teman-teman ingin buat artikel bahasa Inggris, ya bisa targetnya ini mungkin berarti apakah mau negara Inggris atau Amerika, bisa kita setel nantinya, kita atur. Oke, untuk sementara kita fokus ke Indonesia dulu, kecuali nanti ada teman-teman yang bisa menulis dalam bahasa Inggris. Sekarang kita masuk untuk studi kasus. Kita lihat postingan Mas Saipul tentang Israel. Nah, dari postingan yang dikomentarin oleh Mas Tidore, ini sebenarnya bisa dibuatkan satu artikel. Nah, bagaimana dalam membuat artikel itu kita ingin tahu kata kunci apa sih yang pengen kita sisipkan nantinya di dalam artikel. Tujuan melakukan riset kata kunci: 1. Kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang mengklik atau menuliskan kata kunci ini di mesin pencari setiap bulannya. Dan kedua, kita melihat tingkat persaingan setiap kata kunci. Setiap kata kunci itu memiliki persaingan karena kita akan bersaing dengan blog atau website lain yang mengejar kata kunci yang sama. Kita bisa saja memilih kata kunci yang jumlah pencariannya di atas 300, bisa 300, 500, 1000 atau lebih besar lagi di setiap bulannya, dan tentunya dengan tingkat persaingan yang rendah. Kenapa kita pilih dua kriteria ini? Ya agar artikel kita itu ketika orang mengetikkan kata kunci yang sudah kita tetapkan ini, bisa muncul blog artikel kita di mesin pencari. Oke, kita masuk pada postingan Mas Saipul. Ini saya lihat ada 5 kata kunci ya, yang akan kita coba lihat dari tools kata kunci. Misalkan saya lihat kata Palestina. Kata Palestina ini berapa banyak sih yang mencari Palestina? Kita ketikkan Palestina. Ini target sudah kita atur untuk negara Indonesia. Kemudian klik get ideas. Nah, ini keluar hasil pencarian tentang kata kunci
Palestina. Kemudian ada satu settingan lagi yang perlu kita setel di sini, jangan broad match ya, pilih exact ya, ini atau lebih tepat kata kuncinya ini. Oke, di sini dilihat untuk kata kunci Palestina itu ada sekitar 8.100 orang yang mengklik atau mencari kata kunci ini dan tingkat persaingannya rendah. Palestina 8.100 rendah. Oke. Kemudian konflik Israel Palestina. Saya pengen tahu berapa ini kalau konflik Israel Palestina pencahariannya dalam 1 bulan itu. Klik get ideas. Nah, ternyata 320, tingkat persaingan masih rendah. Nah, ini kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk Israel. Apakah masih sama dengan 14.800 ya? Masih sama. Oke, teman-teman bisa mencoba lagi yang untuk kata kunci perang, perdamaian. Oke, anggaplah saya memilih 5 kata kunci ini yang akan saya sisipkan ke dalam artikel yang mau saya buat. Dari 5 ini kita perlu memilih mana kata kunci utama. Kata kunci utama itulah nantinya perlu kita fokuskan pada artikel yang akan kita buat. Mungkin saya lebih memilih konflik Israel Palestina. Kenapa? Karena mungkin kalau untuk Palestina, Israel, perang dan perdamaian ini skopnya lebih luas ya. Saya coba konflik Israel Palestina aja untuk latihan kali ini. Jadi konflik Israel Palestina saya jadikan sebagai kata kunci utama. Sisanya kata kunci turunan. Ketika kita sudah memilih kata kunci, kita akan mengupayakan kata kunci ini kita masukkan dalam pembuatan artikel. Misalkan di paragraf 1 saya pengen menyisipkan kelima kata kunci ini, bisa nggak sih? Ya udah, kita coba membuat kalimatnya. Misalkan seperti ini. Saya mulai dengan konflik Israel Palestina menyita perhatian dunia. Oke, di sini saya sudah memasukkan kata kunci utama. Kemudian saya buat di baris kedua, di kalimat kedua, betapa tidak ketika umat muslim tengah melaksanakan kewajiban ibadah Ramadan, perang lantas berkecamuk di tanah Palestina. Di sini saya memasukkan kata kunci perang dan kata kunci Palestina. Kemudian saya bikin kalimat ketiga, sebuah aksi yang menodai makna kata perdamaian. Di sini saya menyisipkan kata kunci perdamaian. Kemudian di kalimat terakhir untuk paragraf 1, apa yang mendorong Israel begitu membabi buta sedemikian bersemangatnya berlaku laksana malaikat pencabut nyawa. Nah, di kalimat terakhir ini saya memasukkan kata kunci Israel. Ternyata di paragraf 1 saya berhasil menyisipkan 5 kata kunci. Ya, kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Kalau kita bisa menyisipkan kata kunci utama itu lebih bagus. Ya, saya coba lagi. Misalkan di paragraf kedua saya mulai dengan Palestina tengah berduka. Palestina saya masukkan, Palestina teraniaya, kata kunci turunan Palestina. Konflik Israel Palestina, ini kata kunci utama saya masukkan lagi di paragraf kedua. Nah, begitulah kita tulis dengan paragraf ketiga, paragraf keempat, langkah-langkah yang sama. Nah, hasilnya apa nanti setelah kita memasukkan kata kunci itu? Bila kita sudah menargetkan kata kunci utama, misalkan konflik Israel Palestina, maka apabila kita ketik kata kunci ini di Google, kita coba lihat di Google, konflik Israel Palestina, konflik Israel, ini ada kata kunci, kita klik. Nah, ini adalah blog atau website yang menembak kata kunci konflik Israel Palestina. Apabila blog kita masuk di halaman awal ini, ada sekitar 10 blog atau website.
itu menandakan bahwa kita telah optimal dalam melakukan atau memilih kata kunci dan menerapkan SEO ya. Langkah-langkah optimasi mesin pencari ini di halaman pertama ini Wikipedia. Ini memang blognya ini bagus. Ini PR ini page rank tinggi 6. Terus di baris kedua juga masih Wikipedia, PR-nya 4. Ada kabarnya di WordPress. Kita lihat ada nggak blogspot di sini nih, liputan6.com. Ini 0, berarti tidak ada PR-nya ini. Liputan6.com jadi blogblog.com. Ini Akademia Edu. Kita coba lihat ada nggak blogspot yang berhasil keluar di halaman pertama. Tempo, Kompas, Viva. Nah, nanti kalau blog kita muncul di sini di halaman 1 atau di halaman 2, itu ya sudah cukup bagus lah. Berarti kita cukup sukses dalam membuat kata kunci di dalam artikel. Jadi di video pertama ini saya harap teman-teman bisa melakukan riset kata kunci dasar yang akan membantu untuk penulisan artikel. Misalkan nanti saya pengen buat artikel tentang Satria Piningit. Banyak gak sih Satria Piningit ini yang mencari Satria Piningit? Get ideas. Nah, ini ternyata sebulan itu 2.900 yang mencari Satria Piningit. Kira-kira karena saya menguasai topik tentang Satria Piningit ya, saya mau buat artikel tentang Satria Piningit. Misalkan udah dibuat saja artikelnya dengan judul nanti Satria Piningit. Kita buat misalkan 5 paragraf. Paragraf 1 nanti kita coba masukkan sampai paragraf 2, begitu sampai 5 ya. Ini diteruskan ya, usahakan jumlah katanya itu bisa lebih besar dari 400, lebih besar dari 400 ya. Saya pikir langkah-langkahnya tadi saya coba ulangin ya. Ini saya coba sign out dulu deh biar nanti teman-teman ingat cara-caranya. Ini ditutup, ini kita keluar dulu, sign out. Bagaimana melakukan riset kata kunci? Jadi teman-teman nanti bisa melakukannya di akun yang password nanti akan saya berikan, bisa via telepon, handphone, SMS atau email. Demi keamanan aja, tidak melalui Facebook. Nah, setelah masuk ke emailnya, klik draft. Kita akan masuk di draft ini, ada link yang menuju ke tools untuk melakukan riset kata kunci. Nah, ini diklik, go to link ya, kita klik. Oke, masuk sign in to AdWords. Kita tunggu, ini agak berat, jadi untuk teman-teman yang memiliki koneksi internetnya yang enggak cepat, ini mungkin akan lama keluarnya. Oke, setelah tampilan ini muncul, kita search for new keyword. Udah, silakan teman-teman mulai melakukan riset tanda kuncinya. Ini target kita karena saat ini ya mungkin kita lebih ke blog Indonesia ya. Ini sudah di setel di Indonesia, tapi kalau mau bahasa Inggris ya udah silakan diubah, mau negara Inggris apa Amerika, ini banyak pilihannya. Nah, di sini udah teman-teman tinggal memikirkan kira-kira kata kunci apa sih yang mau saya pilih untuk artikel yang akan saya buat. Misalkan saya pengen buat tentang madu, ini kira-kira madu ini layak nggak sih kita jadikan kata kunci?
Oke, madu kita get ideas. Nah, ini kita rubah dari broad menjadi exact. Yes. Kemudian keyword ideas, kita lihat berapa sih madu itu yang mencari. Wah, ternyata kata kunci madu itu dalam 1 bulan ada sekitar 6.600 orang dan tingkat persaingannya rendah. Ini bolehlah nih kita bikin artikel tentang madu nih, karena ini juga berkhasiat dan bermanfaat buat orang-orang. Oke, saya pikir ini dulu video untuk riset kata kunci. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya.